Indonesia halaman 6 ya. Di halaman 6 ini ada, coba lihat, mengidentifikasikan ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi ya. Nah, di sini coba kalian perhatikan, ada tabel yang pertama di sini membicarakan, menanyakan mengenai objek atau hal ya, hal yang dideskripsikan. Deskripsikan itu yang dijelaskan. Nah, ini maksudnya adalah teksnya ya. Teks 1, teks 2, teks 3, teks 4. Nah, jawaban yang pertama adalah parantritis. Coba kita lihat. Kita lihat teks 1. Teks 1 itu ada di halaman 3. Ya, ini dia. Parantritis nan indah ya. Ini judulnya teks 1, parantritis nan indah. Tadi apa yang dideskripsikan jawabannya? Jawabannya adalah parantritis. Kenapa parantritis? Dari judulnya saja ya, dari judulnya saja kita sudah bisa menebak ya sebenarnya. Parantritis ini adalah nama pantai di kota Yogyakarta ya. Jadi di teks ini keseluruhannya bintang utamanya adalah apa? Parantritis ya, bukan pantai ya, bukan pantai, tapi lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi yaitu parantritis ya, parantritis. Maka dari itu, jika pertanyaannya apa yang dideskripsikan atau apa yang dijelaskan oleh teks 1, yang dijelaskan dalam teks 1 adalah Parangtritis ya, atau Pantai Parangtritis. Kalau kalian baca lagi, kalian pasti mengerti kenapa Pantai Parangtritis yang jadi bintang utama. Ibaratnya kalau kalian nonton film, Parangtritis ini adalah objek yang paling menonjol di film itu. Film itu menceritakan apa? Begitu juga dengan teks ini ya. Teks ini menceritakan apa? Itulah maksud dari objek ya. Balik lagi ke soal ya. Di sini ada teks 2, teks 3, dan teks 4 ya. Nah, baca dulu teks 2, 3, dan 4 tadi. Teks 2 judulnya Ayah Panutanku, 3 Ibu Inspirasiku, dan 4 Si Bagas Kelinciku ya. Nah, kembali lagi ke objek ya, ke objek. Jika sudah dibaca, kalian pasti sudah tahu apa jawabannya di sini ya. Nomor 2. Sekali lagi, objek itu hal ya. Hal yang dibicarakan atau yang paling menonjol kita buat di situ, di teks itu. Ibaratnya kalian kalau menceritakan sesuatu, nah sesuatunya apa? Itulah objek. Objek yang diceritakan apa? Nomor 2, jika kalian baca, bahkan dari judulnya saja sudah ketahuan bahwa objeknya yang diceritakan adalah ayah ya, ayah. Yang ketiga itu ibu. Kalau kalian baca objeknya, kalian baca sekali lagi dan buktikan apa yang saya bilang ya. Yang teks keempat itu yang dideskripsikan adalah kelinciku. Boleh kelinciku, boleh si Bagas ya. Bukan kelinci ya, ingat. Bukan, dan objeknya itu bukan kelinci, tapi lebih khusus lagi yaitu kelinciku ya, kelinciku karena dia menceritakan, si penulis menceritakan kelincinya, bukan kelinci secara umum ya. Jadi kelincinya dia warnanya apa? Ini dia matanya coklat seperti madu. Tidak semua ya, tidak semua kelinci ya. Warna matanya coklat. Nah, itu dia. Ini secara spesifik dan kelincinya dia, bukan kelinci secara umum ya. Itu tadi jawaban dari tabel yang ini. Lihat tabel yang kedua. Di sini tujuannya. Teks 1 tujuannya menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Menggambarkan sudah pasti ini mendeskripsikan ya artinya ya. Nah, inilah kata kuncinya. Tadi kan udah dapat ini ya. Ini objeknya. Nah, berarti untuk mencari tujuan hanya tinggal mencari satu kata ini. Yang kedua menggambarkan apa? Menggambarkan apanya ayah. Kan tadi kan objeknya ayah kan. Yang benar adalah menggambarkan ciri fisik atau menggambarkan fisik dan sifat ayah. Karena memang di teks kedua dia membicarakan fisik ya, membicarakan wajah ayahnya seperti apa, mempunyai jenggot, hidungnya mancung, agak lebar, kemudian orangnya sabar, selalu selalu tersenyum. Nah, itu dia ya. Jadi membicarakan kulitnya kuning langsat. Jadi di sini ngomongin fisik, yang di sini ngomongin sifat ya. Nah, itu dia tadi. Jadinya jawaban yang nomor 2 adalah menggambarkan sifat dan fisik ayah ya. Yang ketiga juga gitu jawabannya, menggambarkan fisik dan sifat ibu. Yang keempat mirip juga, sama juga kita buat sama karena memang membicarakan kebiasaan, kita masukkan kebiasaan ke sifat ya, sifat dari kelinci itu.
Nah, ini jawabannya saya sudah tahu ya, menggambarkan apa sifat dan fisik objeknya. Objeknya apa? Ini ayah, ini ibu, ini kelinciku atau si Bagas tadi, ya. Masuk kepada halaman 7. Masuk ke halaman 7. Di sini ada tujuan tadi, menggambarkan, enggak ada ya, menggambarkan apa, ini tadi menggambarkan apa. Ini penjelasannya ya, rinciannya. Apa yang digambarkan? Keindahan fisik. Kan tadi kalau kalian baca teks Pantai Parangtritis, kalau belum baca silakan baca karena tidak akan mengerti kalau belum dibaca. Keindahan fisiknya yang dijelaskan, bukan keburukannya kan? Ketika kalian membaca teks itu, kalian langsung tahu, oh, Pantai Parangtritis itu indah. Karena apa? Memang keindahannya yang dikasih tahu. Keindahan sore harinya, suasana kegiatan, ya. Yang kedua, ciri fisik ayah ini tadi yang saya bilang, ciri fisik, sifat sabar ini yang dijelaskan. Yang ketiga juga ciri fisik kebaikan. Yang keempat juga ciri fisik, tapi bukan kebaikan sosial ya, lebih kepada kebiasaannya, kebiasaan sehari-hari kelinci itu. Nah, perasaan, perasaan terhadap objek maksudnya di sini adalah perasaan dari si penulis teks ya. Kalau ini tadi bangga, yang pertama bangga dengan keindahan Pantai Parangtritis. Yang kedua, dari teks ayah, kira-kira kalau kita tebak, siapakah yang penulisnya? Apakah orang tuanya, atau ke mamanya, atau ke bapaknya, atau ke istrinya? Yang benar adalah anaknya ya, anaknya yang menulis teks tersebut. Nah, dari situ anaknya itu merasa kagum dan bangga kepada ayahnya. Makanya terciptalah teks itu. Kalau tadi isi teksnya marah-marah, menjelek-jelekan ayahnya, berarti perasaannya adalah benci dan marah mungkin. Nah, karena isinya menjelek-jelekan ayahnya. Begitu juga dengan ibunya, sama, sama. Ya, kalau untuk kelinci kasih sayang ya, lebih ke kasih sayang. Oke, lanjut terus. Ini kotak-kotak info yang warna biru. Ini wajib kalian baca ya, wajib kalian baca karena ini memang penting, pasti penting baca. Kalau ada yang bisa diringkas, diringkas tulis di buku catatan. Tapi sepertinya tidak perlu karena kemarin sudah saya suruh. Lalu masuk ke halaman 9, ini juga ada kotak info. Nah, yang nomor 3, mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Di sini ada kata umum, kata khusus. Nah, sebelumnya di sini ada membicarakan tentang sinonim, ya. Sinonim dan antonim itu dia. Ini dia. Sinonim dan antonim. Sinonim itu artinya adalah persamaan kata, ya. Antonim itu artinya adalah lawan kata. Jadi ini teman, ya, antonim lawan. Sebenarnya artinya seperti ini. Sinonim itu artinya sebuah dua kata yang memiliki struktur atau memiliki bentuk berbeda, namun artinya sama. Kalau antonim memiliki bentuk berbeda dan artinya berlawanan. Itu dia. Nah, contohnya sinonim. Pintar, pandai. Sama artinya sama. Sama atau mirip-mirip ya. Sama atau mirip-mirip. Itulah sinonim. Ya. Petak segi empat, ya. Karena petak tidak mungkin dari mana ceritanya, petak itu segitiga, itu dia. Ya. Jahat, kejam. Cerdik, cerdas. Tua, lama. Misal, bisa jadi. Nah, itu dia. Sebenarnya bisa jadi sesuai konteks, tapi ini secara umum saja, inilah sinonim. Jadi kalau ada pertanyaan, coba sebutkan sinonim dari pintar. Jawabannya apa? Pandai. Sinonim dari jahat, kejam. Sinonim kejam, jahat. Boleh lagi yang lain, boleh cari sendiri. Cari sendiri yang mana yang cocok dari sinonim. Karena biasanya satu kata ini bisa lebih dari satu sinonimnya ya. Nah ini dia. Ini kan pintar dan cerdas, mirip-mirip sebenarnya ya. Hampir-hampir sinonim dia. Oke. Nah, lanjut ke antonim. Antonim di sini, nah lawan kata dia ya. Bersih apa lawannya? Kotor. Ya. Baru lawannya apa? Lama, ya. Tua lawannya apa? Muda. Makanya saya kasih di sini bentuk kali atau X, ya. Baik lawannya apa? Buruk. Jelek lawannya cantik. Apalagi apapun banyak. Kebanyakan memang kata sifat ya rata-rata di sini. Sinonim dan antonim ini sebenarnya kata sifat tapi tidak menutup kemungkinan ada kata yang lain ya antonim ini. Nah, misalnya hitam putih, siang malam, itu kan bukan sifatnya siang malam ya, itu dia. Seperti istilah, itu dia. Nah, sekarang Pak, yang bingung adalah bagaimana cara kita mengingat
bahwasanya arti sinonim ini persamaan, arti antonim ini lawan. Karena biasanya bagi yang baru belajar ini pasti bingung, terbalik-balik ya. Pintar antonimnya pandai katanya. Atau baik sinonimnya buruk terbalik. Nah, caranya seperti apa? Jika caranya itu tipsnya adalah eh, di sini ada huruf S, di sini ada huruf S, sama ya. Ini kan kata dasarnya kan sama. Jadi saya pilih kata dasar dari huruf S di sini sama. Nah, di sini S juga. Maka dari itu dia sinonim ya. Saya ini sangat-sangat acak ya sebenarnya, sangat-sangat random. Tapi bagi saya ini bagus. Bagi saya ini bekerja dari zaman saya SD. Ini yang saya. Tapi kalau kalian mau punya tips sendiri, trik sendiri boleh, boleh sangat boleh. Nah, bagaimana dengan ini an? Kembali saya ambil kata dasar di sini. Memang tidak kata berimbuhan ya maaf. Kata utama lawan. Nah, apa yang ada an di sini? Ini an di akhir, ini an ya. An lawan. Ini sa, s, sinonim. Sinonim baik, antonim jahat. Saya mengingatnya kayak gitu. Ya. So, intinya gini, supaya bagaimana caranya supaya kita ingat bahwasanya sinonim itu persamaan atau sama, antonim itu lawan. Ini berguna untuk di awal-awal pembelajaran saja karena di akhir pasti ingat ya, sudah pasti ingat, sudah pasti luar kepala. Cuman di awal kita harus punya pemicu supaya ingat ya tanpa perlu melihat buku atau tanya kawannya, ya. Nah, ini juga bagi saya T kenapa ini negatif. Jadi di sini an akhirnya dari kata lawan dan T akhir negatif. T entah kenapa bagi saya huruf T di sini jadinya negatif. Negatif itu lawan ya. Maksudnya buruk. Makanya itu saya dari sini antonim itu buruk ya. Itu tadi ingat di sini ada sinonim, ada antonim, catat ya. Ini dicatat. Sinonim, di-pause-kan aja videonya, dicatat. Nah, ini juga. Ini oke. Nah, balik lagi ke bukunya. Ke buku halaman yang tadi ini, halaman 9 ya atau 8? 9 ya. Masuk kepada kata umum dan kata khusus. Di sini adalah baik, ramah ya. Kata umum di sini ya. Maksudnya ini adalah secara umum luas, yang luasnya saja. Sedangkan ini yang lebih sempit-sempitnya. Pasti bingung, pasti karena ini baru pertama kali. Saya kasih contoh lagi ya, saya kasih contoh lagi. Nah, ini dia. Kata umumnya itu baik ya. Kata khususnya apa? Ramah, penolong, murah hati. Itu dia maksudnya. Ya. Jadi ibaratnya kayak gini. Ramah itu baik, baik. Penolong itu baik, baik. Murah hati baik, baik ya. Ketiga ini bisa kita kategorikan sebagai sifat yang baik. Itu dia. Kata umumnya baik. Jadi kayak gini. Dia itu baik, contoh satu kalimat. Dia itu baik loh orangnya. Nah, baiknya apa? Baik kan tidak spesifik. Ya. Mungkin dia ramah, tapi tidak penolong. Mungkin dia murah hati, tapi tidak ramah. Baik-baik. Mungkin dia ketiga-tiganya, itu dia. Itulah dia maksudnya. Jadi, ini yang besarnya. Buruk atau jahat, ya. Itu kan jahat kali dia. Dia sangat jahat. Nah, itu dia ya. Dia sangat jahat. Saya ambil apa kata khususnya? Pendendam, mencuri, korupsi, yaitu dia. Nah, ini sifat yang buruk, sifat yang buruk. Secara umum ya, secara umum. Begitu juga dengan ini tadi. Secara umum. Bisa jadi ramah, ya tidak baik juga. Ya, tergantung orangnya. Ya, ini penolong. Kalau dia menolong orang pencuri, ya jadi buruk juga, gitu kan? Murah hati, dia suka nolong orang, dia suka dermawan sama orang-orang jahat, ya buruk juga, itu dia. Tapi kan secara umum ini adalah sifat yang baik dan ini adalah buruk, sifat yang buruk. Nah, jadi ini kata umum dan ini kata khususnya. Begitu juga dengan ini. Bentuk apa kata khususnya? Segitiga, kubus, persegi panjang. Nah, kita contohkan yang paling gampang sebenarnya ini, ya, pohon. Kalau kalian melihat dari kejauhan atau kalian apapun itu ketika bertemu dengan orang, rumahnya dekat pohon, itu di sana ada pohon, pohon. Nah, di pohon itu bukan pohon itu yang besarnya kan. Nah, kondimen-kondimen atau anggota-anggota dari pohon yang lain adalah apa? Batang, banyak ya, akar, daun, buah, itu dia. Itu maksudnya. Jadi dari kata baik ini yang besar ini, ibaratnya, apa yang kecil-kecilnya? Inilah dia yang kecil-kecilnya. Tapi artinya berhubungan ya. Ibaratnya artinya itu masih bisa sama. Ya, ini hanya sebagai perumpamaan ya, yang ini ya.
perumpamaannya. Kalau yang ini baru. Oke, ini maksudnya. Ya, ini ibaratnya kalian bayangkan ada sebuah gambar yaitu pohon. Nah, dari pohon itu kan ada kecilnya yang masih bagian dari pohon. Nah, itu dia masih bagian. Inilah dia bagian dari pohon. Begitu juga dengan ini bagian dari bentuk, ini bagian dari buruk, ini bagian dari baik, ya. Itulah itulah penjelasan mengenai kata umum dan kata khusus. Begitu juga dengan tadi yang di buku mana? Ya, di sini ada bentuk indah menggerakkan, ya. Menggerakkan di sini misalnya menggerakkan, cari cari eh, kata yang artinya bergerak. Contoh goyang, gerak nggak? Gerak. Kemudian em, bergerak bisa lagi apa tadi? Maaf saya lupa jadinya. Yang di sini yang gampang, mengibaskan ini untuk binatang ya. Mengibaskan, gerak, iya. Memukul, gerak, iya, memukul. Nah, menggerakkan sangat luas ya. Ya, sangat luas. Apa yang bergerak apapun, ya. Apapun bergerak. Nah, itu dia. Dari sini ini juga dicatat ya. Dicatat dulu ini judulnya kata umum dan kata khusus dicatat. Ya, ini dia. Nah, jika ada pertanyaan, tanya di komentar atau langsung ya. Nah, sekarang tugas kali ini adalah buatlah 10 sinonim ya dan antonim ya. Jadinya mana tadi sinonim ya. Buat 10 ya. Nah, ini kan 5. Buat 10 seperti ini dan jangan termasuk dari contoh ini ya. Ini antonim cuma 5 buat 10. Ini juga buat 10 ya. Jadi kalian nanti bakalan banyak kosakata baru ya. Kalau bisa cari-cari sendiri dulu, tapi kalau nggak bisa boleh dari internet boleh supaya untuk dicatat dan bisa dibaca-baca. Tapi jangan langsung dari internet ya, cari-cari dulu. Nah, kembali ke tugas tadi. Nah, ini dia ya. Yang pertama buat dan kemudian yang kedua buat kata umum dan kata khusus ini dia ya. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kata umumnya ya. Sudah saya buat kata umumnya. Tinggal cari kata khususnya. Satu kata umum, kalian harus mencarinya 3 kata khusus seperti ini. Ya, ya. 3 yang berhubungan. Yang artinya bisa dibilang mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 ya. 3 kali 6 berapa? 18. Nah, 18 kata yang harus kalian cari. Ya, oke. Itu saja. Banyak-banyak baca buku karena pandemi ini tidak sekolah, sekolahnya sekolah daring, maka dari itu banyak baca buku di rumah dan jaga kesehatan, tetap tetap mematuhi protokol yang sudah digaungkan oleh pemerintah kita. Sampai berjumpa di video selanjutnya.